seraya menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan hati kita untuk ditempati oleh firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama ucapan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami datang merendahkan diri di bawah kaki Dikau Tuhan, memohon dan mengharapkan pertolongan Dikau dalam kehidupan kami semasa kami berada di bumi yang kuasai oleh banyak pengaruh-pengaruh jahat. Di sana kami hidup, tapi biarlah Engkau pelihara kami di tengah-tengah gelombang percobaan yang menghantam baik negara kami, sidang jemaat maupun rumah-rumah tangga, bahkan kehidupan pribadi kami masing-masing. Hanya Engkau Allah kami yang dapat kami sembah, sebab Engkau yang dapat menolong kami. Terima kasih Tuhan buat uluran tangan-Mu yang sedang Engkau nyatakan dalam kami. Biarlah Engkau berikan kami kekuatan, kesempatan untuk memandang Dikau, berpegang pada tangan-Mu Tuhan. Dan peganglah kami erat-erat ya Tuhan, supaya jangan seorang pun di antara kami yang hanyut, tapi lindungi dan peliharakan kami semua ya Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari keterbatasan kemampuan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu, untuk bisa mengerti, untuk bisa masuk dalam kehidupan kami tanpa pertolongan-Mu. Sebab itu Tuhan, tolong kami untuk dapat kami memusatkan hati dan pikiran kami, dan biarlah urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami seluruhnya. Tapi kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu, mau menggoda kami, Tuhan, kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, kuasai setiap pribadi ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera, selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang untuk saat ini, saat pemberitaan firman Tuhan, biar kita dapat mengikuti dengan baik, dengan pertolongan Tuhan untuk kita dapat mengerti firman Allah dan mempercayainya di dalam hati kita, menjadi iman, dan dalam perbuatan kita mengalami hikmat dari Tuhan. Puji Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja oleh kemurahan dan pertolongan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, tetaplah percayakan diri kepada Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian. Beberapa penyampaian sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, untuk bersama-sama kita perhatikan dan kita doakan, dan untuk dapat kita maklumi semua apa yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama-tama, saudaraku, doa kita untuk kebaktian pasca persekutuan yang kita sudah ambil ketetapan bersama-sama, mengambil waktu untuk berdoa setiap pribadi 1 jam, untuk menjadi satu doa rantai selama 24 jam setiap hari sampai pelaksanaan kebaktian pasca persekutuan tanggal 21 April yang akan datang. Tetap kiranya kita ingat dan kita berdoa. Saudara-saudara yang belum menggabungkan diri, silakan mengambil jam-jam untuk bisa berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang sudah berada dalam kelompok tiap-tiap jam. Puji Tuhan, terima kasih. Dalam doa jangan lupa mendoakan Bapak dan Ibu Toteis dan pembicara-pembicara yang lain serta para peserta-peserta yang sudah mengembalikan formulir dan sekarang sudah berjumlah di atas 500, hampir 600 orang yang sudah mengembalikan formulir menyatakan kesediaan untuk datang, untuk persiapan dan perjalanan mereka
juga Bapak Pendeta Tetes direncanakan akan berangkat dari Nederland tanggal 7 April yang akan datang dan direncanakan tiba di Jakarta tanggal 8 April mendatang. Kita berdoa buat perjalanan yang bagi kedua orang tua ini sangat berat, tapi biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan bagi mereka. Kita terus berdoa dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kebaktian ini kita doakan dan kita tanggung bersama seberapa yang saudara mendapat gerakan di dalam hati Tuhan, di dalam hati saudara, gerakan Tuhan di dalam hati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Kemudian saya juga ingin menyampaikan tentang pengorbanan saudara-saudara untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam kesusahan di hari-hari ini. Ada yang memang dalam kekurangan berkat, ada yang karena PHK, ada yang karena memang dalam kekurangan berhubung di hari-hari ini. Semua kita menyadari, mengetahui segala keadaan serba sulit, dan memang tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kita saling membantu, itu akan menjadi sangat berat bagi kita sekalian. Segala pengorbanan yang sempat dikumpulkan dalam minggu yang lalu ini, pada hari kemarin sempat dibagikan, diantarkan ke rumah masing-masing, dan semua saudara-saudara yang berada dalam bidang transportasi kemarin sudah pada mengantarkan bantuan-bantuan ini kepada saudara-saudara yang memerlukan. Semoga saudara-saudara sudah mendapat semua dan sudah beres semua ya. Masih ada beberapa yang belum sempat sampai pada alamat, tapi sebahagian besar sudah sampai ke alamat. Saya menyampaikan selamat bagi saudara-saudara. Terimalah persembahan ini, persembahan dari saudara-saudara kita. Mereka tidak berkelebihan, tetapi ini adalah perbuatan kasih yang mereka persembahkan bagi Tuhan lewat saudara-saudara yang sangat membutuhkan di hari-hari ini. Memang persembahan ini tentunya belum dapat mencukupi segala kebutuhan saudara-saudara yang memang namanya bantuan. Terimalah apa kadarnya yang sudah dipersembahkan, sudah disampaikan, dan biarlah kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, kepada saudara-saudara yang sudah mempersembahkan bahagian harta saudara untuk pelayanan kasih ini. Biarlah tetap di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri serendah-rendahnya, sebab apa yang kita lakukan ini benar-benar bukan dari kemampuan kekuatan kita, tetapi hanya berkat Allah semata-mata. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, dan dalam 2 Korintus pasal 9 disebutkan pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan kebutuhan orang-orang suci, tetapi juga untuk memperbanyak ucapan syukur. Semoga Tuhan memberi kita kesempatan untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan ini. Kepada saudara-saudara yang sudah menerima, ucapkanlah syukurmu kepada Tuhan, doa penyembahan kepada Tuhan. Semoga keadaan ini tidak tetap membelenggu saudara-saudara, tetapi dengan bantuan ini saudara bisa dilepaskan. Dan masih memang dalam pelayanan kemarin dapat kita mengetahui banyak hal-hal yang perlu kita tanggung bersama saudara-saudaraku di dalam sidang jemaat. Ada yang memang benar-benar dalam kesukaran yang sudah sekian lama mereka derita. Ada yang baru beberapa saat oleh karena PHK, oleh karena naik turunnya harga barang membuat segala perencanaan anggaran dalam rumah tangga menjadi kacau balau. Tapi semua saudara-saudara sudah kita bawa dalam doa, dan doa ini perlu dilanjutkan, sebab ternyata di antara saudara-saudara ada yang tidak membutuhkan sembako, tetapi justru membutuhkan doa, oleh sebab memang penderitaan yang dia alami saudara-saudaraku lebih berat daripada kekurangan sembako.
sebab mereka kehilangan pekerjaan. Ini jauh lebih berat daripada kurangnya sembako. Mereka kehilangan pekerjaan karena di PHK, karena dirumahkan, dan karena memang hari-hari ini masa sulit. Sebab itu kita saling berdoa, dan saudara-saudara yang merupakan karyawan-karyawati dalam perusahaan-perusahaan, bawalah diri dengan sebaik-baiknya agar saudara tidak menjadi beban yang berat buat perusahaan di mana saudara berada, tapi saudara adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan. Dengan demikian kesempatan untuk di PHK agak jauh, dan Tuhan kiranya bukan hanya memberkati saudara, tapi juga menjadi berkat di dalam perusahaan-perusahaan. Bagi saudara-saudara yang di hari-hari ini saya tahu serba sulit, tapi sebagai gembala saya ingin menyampaikan perkataan ini bukan untuk memaksa, tetapi untuk mengingatkan jika saudara-saudara yang sekarang ini mempunyai kesempatan untuk membantu saudara-saudara yang di PHK, baik untuk menerima sebagai pegawai atau menunjukkan jalan kepada saudara-saudara yang di PHK, bantulah saudara-saudara ini yang mereka ini bisa bekerja tetapi kesempatan bekerja yang tidak ada. Kita saling membuka lowongan, membuka kesempatan, tetapi dengan memperhatikan masing-masing, baik dari pihak pengusaha maupun saudara-saudara karyawan-karyawati yang membutuhkan pekerjaan, bawalah diri dengan sebaik-baiknya. Sebab hari-hari ini semua kita mengalami kesulitan. Pengusaha juga sulit, karyawan-karyawati juga sulit. Saya dapat merasakan rasanya pengusaha yang mem-PHK-kan saudara-saudara tidak bertindak, mereka ini buas atau ganas. Saya rasa mereka punya hati juga begitu berat untuk mem-PHK-kan saudara-saudara dengan resiko yang sangat besar. Doakanlah, berdoa bersama-sama supaya segala sesuatu kita tanggulangi bersama. Tuhan menolong, mengangkat beban dari hati kita, dan kita bisa mengarungi suasana gelombang percobaan yang sedang menimpa kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan tetap memberikan kita pertolongan. Jadi doa mendoakan saya anjurkan untuk kita lakukan selama ini. Bagi saudara-saudara yang lain, memang saya dalam laporan yang saya juga terima, ternyata ada beberapa saudara-saudaraku, dan maafkan saudara-saudaraku yang bahwa di antara saudara-saudara ini yang sebenarnya bisa bekerja tetapi kok tidak mau kerja. Ini saya mohon juga kesadaran saudara-saudara. Sangat berat hati saya untuk mengucapkan ini, tetapi berdasarkan firman Allah yang tertulis dalam Alkitab yang sama-sama kita miliki, saya sebagai gembala berkewajiban untuk mengingatkan saudara-saudara yang bisa bekerja, bekerjalah, supaya di dalam sidang jemaat jangan ada beban. Tuhan katakan juga demikian, bahkan sampai kepada maafkan kepada ibu-ibu janda, sampai kepada ibu-ibu janda pun di dalam Alkitab disebutkan demikian, supaya jangan merupakan satu beban dalam sidang jemaat yang memang benar-benar harus ditolong, kita harus tolong. Dan saudara-saudaraku, demikian juga nanti dalam kelanjutan pelayanan ini, sekalipun dengan sangat berat saya mengucapkan kata-kata ini, tetapi supaya kita tidak salah, saya sebagai gembala harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan segala pengorbanan dari saudara-saudara kita untuk disampaikan kepada yang benar-benar harus ditolong. Bahkan bagi anak-anak saudara-saudara yang sudah dewasa, yang harusnya bekerja, yang harusnya bisa membantu orang tuamu, apalagi yang memang saudara sudah bekerja, yang orang tuamu dalam kesulitan, bantulah sebelum sidang jemaat, turun tangan untuk membantu saudara-saudara, orang tua, keluarga, dan semuanya. Saya menyampaikan ini untuk kita mengerti sejauh mana harusnya ibadah ini dilakukan. Ibadah mempersembahkan persembahan
ibadah pemberian ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya mohon pengertian saudara-saudara sekalian, pengertian kita bersama, supaya baik yang memberi maupun yang menerima sama-sama diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi marilah kita dengan segala keinsafan, dengan segala kesadaran, kita bertindak, kita bersikap, kita berlaku dengan sebaik-baiknya atas dasar firman dan atas dasar kekuatan dari Tuhan. Dengan iman kita melakukan segala sesuatu. Untuk hal ini saya merasa bersama sidang jemaat kita perlu menaikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab itu marilah kita bangkit berdiri untuk persembahan yang sudah sempat sampai. Kita akan mengucapkan syukur. Saudara, ya silakan berdiri. Kita akan berdoa sekali lagi. Doa ucapan syukur yang kita akan naikkan kepada Tuhan. Buat cinta kasih-Nya supaya setelah kita mempersembahkan persembahan, menerima persembahan-persembahan ini, kita tidak hanya memberikan harta benda, tidak hanya menerima harta benda, tetapi kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Bapa di surga, Engkau ada di sini. Kami datang merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Apa yang Engkau sempat berikan kepada kami untuk kami perbuat, untuk kami terima dari Engkau, kesempatan ini kami datang kepadamu untuk mengucapkan syukur terima kasih kami kepada Dikau. Ajarkan kami berlaku, ajarkan kami bertindak, tidak menjadi sombong, tidak merasa diri bisa, tetapi segala sesuatu hanya dari Dikau untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, menolong sesama kami. Demikian juga dengan kami yang menerima persembahan. Tuhan, hamba-Mu Engkau percayakan sebagai gembala di tempat ini, tapi Engkau gembala agung. Tuhan, persembahan sidang jemaat ini sudah kami salurkan sejauh mana yang sudah kami mampu salurkan, dan masih beberapa bingkisan yang belum sempat sampai pada alamatnya. Tuhan, kami mohon supaya Engkau ajarkan kami menggunakan semua berkat ini dengan tepat dan tidak salah ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau memberikan kami kemampuan untuk mengingat, untuk menyadari bahwa semua ini hanya oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan doa ini kepadamu. Kami mendoakan tangan-tangan yang sudah berlelah, yang sudah mengorbankan, yang sudah menyediakan, yang sudah mengepak, yang sudah mengantarkan sampai di tempat kami. Kami doakan mereka Tuhan, biarlah berkat-Mu lagi bertambah-tambah dalam hidup mereka ya Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk selalu menerima dan mengerti firman-Mu, hidup dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Di samping itu saudara-saudaraku, satu hal juga yang perlu kita lakukan adalah selain dari berdoa, selain dari membagi-bagikan berkat yang kita terima, kita juga berkewajiban untuk menyaksikan firman kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik dalam sidang jemaat ini maupun saudara-saudara kita di luar sidang jemaat ini yang memang nyatanya begitu banyak mereka yang membutuhkan pengajaran yang kita miliki. Baik mereka adalah anggota-anggota gereja sidang jemaat di luar gereja kita maupun para hamba-hamba Tuhan. Sebagaimana saudara lihat, setiap hari Jumat begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Ada yang saudara kenal, ada yang tidak saudara kenal. Di antara mereka tiap Jumat ini begitu banyak. Dari luar kota juga banyak. Dari dalam kota Surabaya juga banyak yang datang. Dan saudara-saudara kita saling membagikan sejauh mana kita bisa lakukan dengan bersaksi atau
salah satu cara dengan membagikan kabar mempelai ini, di mana sebagian dari pengajaran yang sudah disampaikan itu sudah tertulis, hanya tinggal dibagikan. Kemarin saya menerima sebuah surat dari luar kota, saudara-saudaraku, dari Jawa Tengah, ya, dari Jawa Tengah, dari desa. Saya terharu membaca tulisannya. Om, kami di desa ini tidak menerima persembahan uang dari jemaat. Mereka ini mempersembahkan apa saja, dan salah satu hasil yang mereka lakukan adalah membuat manisan-manisan kulit jeruk kalau tidak salah. Iya, begitu lempengan tipis-tipis, dibungkus, masukkan di amplop, dia kirim ke saya, ada kurang lebih 10 lempengan yang kecil-kecil semacam kertas ini. Saya tidak bisa mempersembahkan uang untuk kepentingan majalah ini. Ini yang hasil dari sidang jemaat. Tapi sidang jemaat ini membutuhkan pengajaran. Om, kami persembahkan ini. Kalau bisa kami mendapatkan bahagian ini. Dia mendapat 1 eksemplar. Iya, orang ini mendapat, hamba Tuhan mendapat 1 eksemplar. Dan itu sudah menjadi berkat dalam sidang jemaat. Kita di sini sudah begitu banyak, dan saya mohon majalah ini jangan dibuang, saudara-saudaraku. Kalau saudara sudah membaca, saudara mau lanjutkan dengan yang lain, silakan. Sebab ternyata banyak yang membutuhkan. Kalau tidak di Surabaya, di luar kota Surabaya. Dan memang surat-surat pada berdatangan memohon ini. Sementara kita di sini berkelimpahan dengan pengajaran ini, mungkin sudah saatnya lumbung-lumbung dari gandum ini harus dibukakan untuk dibagikan. Sebab nanti kelaparan ini akan menjadi lebih dahsyat. Kelaparan ini saat mempelai itu nanti dibukakan, saat kabar mempelai itu dibukakan, lebih nyata, saudaraku. Masih berkelanjutan musim kelaparan. Bahkan kelaparan itu lebih dahsyat, sebab tidak ada kesempatan untuk membajak, tidak ada kesempatan untuk menuai. Saat itu, saudara-saudaraku, orang pada akhirnya tidak hanya membelanjakan uangnya, tidak hanya membelanjakan hewan-hewannya, tidak hanya membelanjakan tanahnya, tapi sampai nanti akan memberikan dirinya. Kami mau jadi hamba, kami mau jadi hamba, hanya berikan kami gandum. Begitu seruan di negeri Mesir saat kelaparan musim di masa Yusuf memerintah di tanah Mesir. Itu gambaran dari kesusahan yang menimpa dunia ini. Dan orang-orang yang sekarang sempat menerima firman Allah, itulah nanti akan menjadi orang-orang yang membagi-bagikan gandum di hari-hari akhir ini. Sebab itu, saudara-saudaraku, majalah ini jangan dibuang. Sesudah saudara membaca, kalau saudara mau arsipkan, saya juga mengarsipkan ini dari terbitan pertama dulu. Terbitan pertama saya arsip sampai sekarang sudah mungkin setinggi ini. Sebab isinya adalah pengajaran firman. Di dalamnya ada pengajaran yang sangat berharga. Ini tidak merupakan majalah biasa, tetapi merupakan pengajaran firman. Sudah sempat menjadi berkat bagi kita, bagi saudara-saudara. Dan maafkan, saya tidak ingin berkelebihan, tetapi pengajaran ini sempat masuk di perguruan-perguruan tinggi dan banyak diterima, banyak diakui sebagai suatu pengajaran yang benar-benar berasal dari Alkitab. Sebab itu mari kita menghargai pengajaran ini dengan sebaik-baiknya dan kita melakukan dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, untuk benar-benar berbuahkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Bagi saudara-saudara yang ingin mengambil bagian dalam berkorban untuk penerbitan ini, silakan saudara menghubungi yayasan. Di dalam yayasan adalah tim yang mengatur kabar mempelai ini. Silakan saudara menghubungi mereka untuk memberikan apa saja yang saudara bisa ambil bagian dalam pengorbanan, terutama kita dalam sidang jemaat ini.
Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melanjutkan pengajaran ini, saudara-saudaraku, sebab tadinya majalah ini dikelola oleh Bapak Pendeta Toteis. Tapi di masa tua pada tahun yang lalu, waktu ia datang, dia mempercayakan kelanjutan pengajaran ini di dalam sidang jemaat. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat secara rohani, tidak kita hanya dipercayakan untuk melanjutkan majalah, tapi sesungguhnya kelanjutan pengajaran ini dipercayakan secara resmi oleh Tuhan lewat Bapak Pendeta Toteis kepada kita, sebagaimana dia juga menerima pelimpahan dari almarhum Pendeta Van Hessel untuk melanjutkan pengajaran sekarang sesudah dia dalam masa tua melimpahkan kepercayaan ini kepada kita. Saya sebagai gembala bersama sidang jemaat di tempat ini, terima dan jagalah kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya sampai Tuhan datang. Puji Tuhan. Mari kita akan melanjutkan kebaktian kita dengan membaca firman Allah di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Lanjutan dari kebaktian kita, kebaktian-kebaktian yang lalu, baik dalam kebaktian hari Minggu, kebaktian doa, maupun kebaktian Bible study. Setiap kebaktian-kebaktian ini disampaikan pengajaran ini secara berkesinambungan agar kita dibangun, iman kita dibangun menjadi rumah rohani di mana Roh Kudus diam di dalamnya. Sekarang ayat yang ke-13 dan sampai dengan ayat yang ke-18 ini merupakan perbuatan-perbuatan setan di akhir zaman. Segala tindakan atau tindak tanduk dari naga di hari-hari yang terakhir ini. Ada 6 tindakan, saudaraku. Yang pertama, menghempaskan sepertiga bintang ke bumi. Kedua, mau menelan anak yang lahir, anak laki-laki yang lahir, yang sesungguhnya dia adalah gembala semua bangsa. Dia yang akan menggembalakan semua bangsa. Ini berarti suatu sistem penggembalaan yang akan dihalangi, yang akan disabot oleh setan di dalam sidang jemaat. Maunya supaya dalam sidang jemaat tidak terjadi suatu penggembalaan, sehingga gereja hanya merupakan suatu kumpulan, suatu organisasi yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang sebenarnya gereja Tuhan ini adalah suatu ladang penggembalaan, suatu ladang di mana Tuhan menggembalakan domba-domba yang ditebus dengan darahnya. Ini akan disabot oleh setan di hari akhir zaman. Kemudian yang ketiga, ada peperangan, ada pemberontakan. Ada pemberontakan, dan memang kalau di dalam sidang jemaat tidak terjadi penggembalaan, saudara-saudaraku, di dalam sidang jemaat akan terjadi suatu, ya saya gunakan istilah ini sekalipun tidak pantas untuk ukuran gereja Tuhan, tetapi itulah istilahnya, tidak ada istilah lain. Dalam gereja Tuhan akan terjadi pemberontakan di mana akhirnya itu akan membuat antikris akan menyatakan diri. Di surga ada peperangan. Mikael bersama malaikat-malaikatnya akan berperang dengan naga yang dibantu juga oleh malaikat-malaikatnya. Dan malaikat setan ini, malaikat jahat ini, ya, yang namanya ular tua, disebut juga iblis atau setan, itu dilemparkan ke bumi. Di bumi ini, saudara-saudaraku, dalam Wahyu pasal 13 akan merupakan penampilan antikris dan nabi palsu. Jadi suatu pemberontakan di dalam gereja, suatu perpisahan di dalam gereja Tuhan. Di surga ada peperangan,
Di bumi ada perpisahan yang besar. Dalam satu, saudara taruh tanda pada Wahyu 12 ini. Kita akan membaca lebih dahulu surat 1 Korintus pasal 11. Surat 1 Korintus pasal 11. Jadi kalau di sorga ada peperangan, di bumi, di dalam gereja Tuhan ada perpecahan. Ini ada pemberontakan, ada perpecahan di dalam gereja Tuhan, ada pemberontakan dalam gereja Tuhan. Ayat 1 Korintus 11 ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Harus ada perpecahan. Ada pemberontakan. Di antara kamu harus ada perpecahan. Perpisahan, gereja bertumbuh, cabang tumbuh menjadi satu badan yang otonom yang kemudian menjadi sidang jemaat. Ini bukan perpecahan, ini namanya berpisah, suatu perpisahan untuk tumbuh dan sebagainya. Dalam gereja kita banyak terjadi ini. Di beberapa kota, saudara-saudaraku, terdiri dari banyak gereja-gereja dari cabang gereja kita, dan saya selalu anjurkan mau berapa gereja pun boleh, tetapi yang tidak boleh adalah suatu pertengkaran. Itu jangan terjadi pertengkaran, jangan ada terjadi perselisihan. Boleh tumbuh gereja berapapun, semacam kita di Surabaya, saudara Ed, kira-kira 24 cabang kita di dalam kota Surabaya. Sebenarnya masih terlalu kurang. 24 itu dibanding dengan luasnya Surabaya masih kurang. Di tempat-tempat yang sulit dijangkau masih banyak anggota-anggota gereja kita, saudara-saudaraku. Di Jalan Johor sekarang ini kami harus mengangkut saudara-saudara kita yang dari bagian sebelah timur sana, Kenjeran. Mereka ini sulit mendapat kendaraan umum untuk kebaktian baik Lemah-Putra maupun di Johor, sehingga mereka diangkut kalau sore hari ke Johor. Dan saudara-saudaraku, memang perlu banyak cabang-cabang gereja, dan yang tidak boleh adalah berkelahi, berselisih, sakit hati satu dengan yang lain. Saudaraku, saya memang anjurkan itu berapapun cabang. Kita 24 cabang di Surabaya ini masih terlalu kurang. Apalagi memang fellowshipnya belum terlalu lancar. Kita sudah ada fellowship para hamba-hamba Tuhan setiap bulan. Besok ada fellowship lagi, besok sore ada fellowship hamba Tuhan. Berdoa bersama-sama, hamba-hamba Tuhan ini berkumpul hanya untuk berdoa. Saudara-saudaraku, di ketempatan di jemaat-jemaat yang merupakan cabang-cabang gereja kita, dan persekutuan ini sudah diikuti oleh gereja-gereja lain masuk dalam kelompok ini, itu baik. Itu bukan perpecahan, itu perpisahan. Ngurus gereja sana, ngurus, tapi kita satu. Bukan itu yang dimaksudkan, oh kamu tidak satu. Tidak. Kita bisa banyak, tetapi tidak merupakan suatu perpecahan. Di ujung pandang kita ada beberapa gereja di sana. Di Palangkaraya baru tempoh hari tahun lalu terjadi pemekaran. Sekarang sudah ada 4 atau 5 gereja, semua berkembang. Di kota Manado juga saya dengar begitu, terjadi pemekaran semacam ini. Dan biarlah kita berdoa bersama-sama supaya itu suatu perkembangan dari gereja. Jangan disertai dengan sakit hati. Kalau saudara-saudara yang berada di mana, jangan disertai dengan sakit hati. Tapi ini merupakan satu sistem perkembangan dari gereja Tuhan. Tapi yang disebut di sini lain. Ini bukan perpisahan, bukan perkembangan, tapi perpecahan. Ayat 19. Ulangi. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Ya, ada perpecahan.
supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Iya, siapa yang tahan uji. Supaya nyata di antara kamu ada yang tahan uji. Jadi dari perpisahan tadi kita merindukan semacam itu suatu perkembangan. Di antara orang-orang semacam ini ada yang memang hatinya sakit. Iya, dan ini tidak mungkin bisa berkembang. Perpisahan untuk perkembangan dengan hati sakit, dengan dendam, itu tidak mungkin tumbuh suatu cabang. Tetapi yang akan terjadi adalah bahwa sekalipun itu tadinya carang, itu nanti akan terkerat seperti apa yang terjadi pada tubuh dari orang Israel. Di sana Tuhan jelaskan bagaikan kepala dipisahkan dari tubuh, bagaikan carang dipisahkan dari pokok. Ini perpecahan. Ini oleh karena kehidupan itu tidak mau masuk dalam penyatuan domba-domba, kawanan domba dengan seorang gembala. Itulah Yesus Kristus Gembala Agung. Suatu kehidupan yang meninggalkan penggembalaan. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus disebutkan bagaikan domba yang sesat. Kalau domba itu sesat, masih ada harapan. Masih ada harapan untuk dicari oleh gembala. Kalau domba itu sesat, masih ada harapan dicari oleh gembala. Tapi kalau anak meninggalkan bapaknya, saudara-saudaraku, anak itu harus sadar. Bapak menunggu, anak itu harus sadar sesadar-sadarnya. Setiap guncangan yang terjadi ini biar merupakan suatu guncangan yang membuat kehidupan kita sadar untuk kembali kepada Bapa, kembali kepada Gembala Agung. Kalau saya katakan kembali kepada Gembala Agung, saudaraku, banyak kali kita masih berada di dalam sidang jemaat, tetapi kita sudah tidak tergembala. Ada yang memang sudah keluar, tapi ada yang masih di dalam sidang jemaat, tapi sudah tidak tergembala oleh firman Allah. Kalau saya bicara tentang gembala ini, saya tidak ingin mengajukan pribadi saya, sebab saya juga sebagai domba yang digembalakan di tempat ini. Jabatan saya adalah seorang gembala, tetapi di dalam kesatuan tubuh Kristus, saya adalah domba yang digembalakan oleh firman Allah. Saya juga takut, jangan-jangan saya menjadi orang yang tidak tergembala, sebab merasa saya adalah seorang gembala. Tetapi kita semua untuk menyadari bahwa kehidupan kita penting digembalakan oleh firman Allah. Sementara saya membagikan firman Allah ini, saudara-saudaraku, saya juga menikmati firman Allah ini. Bahkan seringkali sebelum saya, atau bukan seringkali, kebanyakan kali sebelum saya menyampaikan kepada sidang jemaat, saya lebih dahulu menerima firman ini dari Tuhan, menikmati di bawah kaki Tuhan untuk disampaikan kepada sidang jemaat. Jadi kita semua harus tergembala, baik saudara yang ada di dalam sidang jemaat. Kita perlukan penggembalaan dari Gembala Agung, itulah Tuhan Yesus Kristus. Sebab memang di dalam jemaat ini akan mengalami suatu guncangan, saudara-saudaraku, menghasilkan nomor satu, ada perpecahan untuk melihat siapa yang sungguh-sungguh domba yang digembalakan, yang akan dibawa masuk kepada kandang di mana kita terpelihara untuk selama-lamanya. Itu nomor satu. Nomor dua, guncangan ini terjadi buat domba-domba yang tadinya tidak tergembala, bagaikan anak yang meninggalkan bapaknya. Dia sadar bahwa dia sesungguhnya membutuhkan makanan.
Dia sesungguhnya membutuhkan makanan, sebab di sana dia tidak dapat makanan. Dia ada pekerjaan, dia bekerja, dia mencari nafkah dan sebagainya. Sampai pun dengan, maafkan saya ucapkan kata-kata ini dari Alkitab, sampai mencari makanan bersama babi-babi. Ini bicara tentang bagaimana mencari nafkah di dunia ini, saudara-saudaraku. Dia ingin makan makanan babi. Makanan babi pun tidak dapat. Makanan babi-babi adalah, maafkan sekali lagi, adalah segala sesuatu yang dikejar oleh segala sesuatu yang dicari oleh manusia yang tidak memikirkan Tuhan. Sampai dengan sesuatu yang haram yang harusnya tidak dilakukan, bisa dilakukan untuk dapat makanan. Umpamanya korupsi, ini makanan babi. Korupsi itu makanan babi. Mencuri, menipu, merampok, itu makanan babi-babi. Itu bukan makanan anak Tuhan. Berjudi dan banyak segala macam cara-cara bekerja yang sudah dipraktikkan di bumi ini, saudara-saudaraku. Saya sungguh berat, hati saya mau bicara ini sungguh berat, tetapi untuk sidang jemaat terpelihara saya harus ngomong. Jadi sampai sejauh itu anak-anak Tuhan yang tidak tergembala mencari makanan, saudara-saudaraku, makanan dari binatang yang haram ini, untuk hanya mencari sesuap nasi. Untuk mencari sesuap nasi. Sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu. Dan Alkitab dalam Injil Lukas 15 mengatakan, sampai sejauh itu pun gak dapat. Mencuri malah ketangkap, korupsi malah dimasukkan dalam tahanan, dalam penjara dan sebagainya. Sampai sejauh itu. Dan kalau ini guncangan terjadi, apa maksud Tuhan? Supaya kita sadar. Supaya kita sadar untuk mengenal bahwa di rumah Bapakku banyak makanan. Di rumah Bapakku banyak makanan. Makanan apa yang ada di rumah Bapak? Makanan apa yang ada di rumah Allah? Itulah firman Allah. Itu makanan yang ada di rumah Allah. Di sana dia ingat bahwa hamba-hamba Bapakku itu makan. Coba baca, lebih baik kita baca saudaraku, supaya menjadi lebih jelas. Ini akibat guncangan peperangan di surga terjadi di bumi ini, suatu guncangan. Ayat 15. Ayat 15, Fatsal 15 ayat 17. Lalu ia menyadari, atau mulai ayat 16 lebih dahulu. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Ampas makanan babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Itu pun tidak dapat. Jadi sudah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak halal. Perbuatan haram juga tidak terjamin, tidak terpelihara. Mungkin dia meminta-minta, orang juga nggak kasih. Orang malah jengkel. Lihat, wah orang ini kok meminta-minta. Nah inilah kalau kehidupan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan, mulai dari seekor domba meninggalkan gembala, sekeping perak terhilang, sampai anak ini meninggalkan bapaknya. Begitu berat terjadi di bumi ini. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Lalu ia menyadari keadaannya. Jadi kalau terjadi semacam ini, supaya kita sadar, menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku. Betapa banyaknya orang upahan hamba-hamba Bapakku.
yang berlimpah-limpah makanannya. Berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku di sini mati kelaparan. Aku di sini mati kelaparan. Sekarang saudara-saudaraku yang sulit sembako. Tetapi nanti kalau saatnya firman Allah tidak ada, di situ baru dirasakan. Sudah bukan hanya lapar makanan roti sehari-hari, tetapi juga sampai kebutuhan hidup. Itu akan membuat dunia ini begitu kacau. Coba bayangkan orang akan mengembara ke sana kemari hanya untuk mencari kepuasan rohnya, kepuasan jiwanya, yaitu untuk mendengar firman Allah. Tapi firman Allah tidak ada lagi. Suatu kelaparan yang akan terjadi, akan datang saatnya dunia ini akan lapar. Tidak akan lapar tidak lapar dengan roti dan air, tapi untuk mendengarkan firman Allah. Itu makanan yang sesungguhnya. Kalau itu terjadi guncangan, saudara-saudaraku, di sana akan terlihat anak-anak Tuhan yang sudah tergembala, yang sudah terpelihara, yang sudah dilahirkan baru, dengan yang tidak dilahirkan baru, itu akan dipisahkan. Jadi memang akan terjadi perpecahan, supaya akan nyata siapa yang sungguh-sungguh diam di dalam kita. 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua. Inilah saatnya nanti timbulnya antikris. Jadi dalam guncangan ini sudah bukan mustahil akan munculnya antikris ini, dan sekaligus dengan kekuasaannya. Saudara-saudaraku yang di saat itu kita anak-anak Tuhan sudah harus benar-benar siap, sudah siap, jangan sampai ketinggalan. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Iya. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Iya, jadi waktu yang terakhir ini munculnya antikris. Akan datang antikris. Ini yang nanti akan pegang kuasa. Antikris yang memang nanti kekuatannya adalah perdagangan, menjual dan membeli. Jadi memang ekonomi ini nanti akan diguncangkan bersama-sama, dan bersama dengan ini nanti munculnya antikris yang akan, saudara-saudaraku, membentuk dirinya. Sekarang ini sudah banyak antikris. Siapa antikris ini? Siapa antikris dan antikris ini? 9, baca terus. Memang mereka berasal dari antara kita. Ya, memang dari kita, dari antara kita, berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Terus. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Iya. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya. Jadi dalam sidang jemaat guncangan ini untuk melihat, saudara-saudaraku, siapa yang sungguh-sungguh. Terima kasih. Dalam terjemahan lama, dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang lama, saya baca demikian. Maka orang-orang itu sudah keluar dari antara kita, tetapi mereka itu bukannya asalnya daripada kita. Karena jikalau mereka itu daripada kita asalnya, tak dapat tiada bertekunlah mereka itu beserta dengan kita. Tapi mereka itu sudah keluar pergi, supaya nyata bahwa orang-orang itu bukan semuanya daripada kita
asalnya. Disebut berapa kali perkataan asal, lahir. Asalnya ini terkandung arti tidak lahir, tidak dilahirkan. Anak-anak Tuhan yang tidak mengalami kelahiran baru. Dalam guncangan ini nanti ini yang akan keluar, dan mereka dalam suatu kesatuan yang akan dikepalai oleh kepalanya yang disebut antikris yang akan datang. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita ibadah ini jangan pasif. Artinya kita harus ada suatu kemajuan, keubahan. Dalam ibadah ini kita ada keubahan, diubahkan mulai dari hati nurani kita. Akan diubahkan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang adalah anggota tubuh Kristus. Ini yang kita perhatikan. Jadi di sorga ada suatu peperangan, tetapi di dalam dunia, di dalam dunia itu gereja Tuhan yang masih di dunia, ada guncangan, ada perpecahan, supaya di dalam gereja Tuhan hanya tinggal benar-benar anak-anak Tuhan. Seperti di surga, setan itu tidak lagi diizinkan. Coba kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-12 itu, setan itu tidak mendapat kesempatan lagi di surga. Ayat yang ke-8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Ya, setan itu tidak dapat lagi bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ya, tidak dapat tempat lagi di surga. Jadi begitu juga nanti di dalam gereja Tuhan, orang-orang yang tidak dilahirkan baru, orang-orang yang tidak dilahirkan baru nanti tidak ada tempatnya di dalam persekutuan anak-anak Tuhan yang disebut tubuh Kristus. Tidak ada tempat, sehingga nanti akan perbedaannya seperti langit dan bumi. Begitu jauh bedanya, seperti langit dan bumi, saudara-saudaraku, untuk mengalami nasib masing-masing. Kalau anak-anak Tuhan yang tergembala, yang terpelihara, saudara-saudaraku, mendapat suatu kehidupan yang dalam ayat 12, coba kita baca ayat 12. Karena itu bersukacitalah. Bersukacitalah, Hai surga, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. ya, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Kita masih di bumi ini, saudaraku, berada di dalam gereja Tuhan. Tetapi Yakub, dia berkata waktu dia melihat kerajaan surga, dia bangun dari tidurnya. Kemudian dia katakan, Baitel, tempat ini namanya Baitel atau rumah Allah. Ini adalah pintu kerajaan sorga. Aku tidak mengetahui bahwa ini adalah pintunya kerajaan surga. Saudara-saudaraku, sampai di pintu ini pun, saudara-saudaraku, nanti akan terjadi suatu perpisahan, sehingga hanya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berada di situ. Bersukacitalah, hei sorga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Terus, celakalah kamu, hai bumi dan laut. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblislah turun kepadamu. Ya, iblislah turun kepadamu. Dalam geramnya yang dahsyat. Ya, dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Jadi dalam menggunakan waktu yang singkat ini, iblis akan luar biasa. Saudara-saudaraku, saya harus menyampaikan ini kepada sidang jemaat, agar kita semua menjadi tahu, jangan nanti menjadi menyesal di kemudian hari, sebab tidak ada yang memberitahu. Saya memberitahu, kalau ibadah kita ini
tidak disertai dengan hasil. Hasil apa dalam ibadah? Hasil apa yang kita peroleh dalam ibadah? Saya ulangi sekali lagi. Hasil apa yang kita peroleh dalam ibadah? Oh, ada yang mengatakan toko diberkati. Boleh, tapi itu hasil tidak kekal. Ada yang mengatakan aku terima uang banyak dulunya, tidak pernah, sekarang aku terima. Boleh. Tetapi Alkitab mengatakan suatu hasil ibadah, suatu ibadah yang berhasil itu dibuktikan dengan perubahan hidup yang berasal dari keubahan hati nurani. Itu ibadah yang berhasil. Dan bisa dilihat di hari-hari ini, ibadah dan ibadah. Ibadah yang tidak menghasilkan suatu keubahan hidup, itu ibadah bumi dan laut. Itu ibadah hanya cara duniawi. Hanya cara duniawi yang nanti akan menampung setan turun dan akan merajalela. Celaka hai bumi dan laut. Hai bumi dan laut. Sementara kehidupan anak-anak Tuhan yang beribadah sungguh-sungguh sampai berhasil menghasilkan keubahan hidup, bersukacitalah pada waktu itu. Kita lebih baik baca ayatnya, saudara-saudaraku, supaya saya legah dalam menerangkan ini dan saudara juga puas bahwa ini bukan perkataan seorang manusia, tetapi ini adalah firman Allah. Mari kita baca Roma 12. Sudah kesekian kali saudara membaca Roma 12 ini, tapi kali ini baca lagi. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara nanti melihat di sini ibadah itu berhasil. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Tubuh ini untuk dilahirkan baru, untuk dilahirkan kembali. Sebab kalau kita lahir hanya tubuh ini, kita, saudara-saudaraku, daging jua. Tapi kalau kita dilahirkan dari air dan roh, dari firman Allah, dari Roh El Kudus, dari kasih Allah, itu semua ada ayat-ayatnya, kita akan menjadi suatu kehidupan baru. Terus diulang lagi, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, perhatikan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi jangan serupa dengan dunia ini, dengan bumi dan laut. Jangan serupa. Perkataan bumi dan laut ini mempunyai arti, ini bahasa Alkitab. Dunia, bumi dan laut. Saudara-saudaraku, jangan kamu serupa dengan bumi ini, dengan laut ini, dengan dunia ini. Terus, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Inilah hasil ibadah yang mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Hasilnya apa? Adalah keubahan hidup. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi dari keubahan ini, saudara-saudaraku, dari kehidupan ini, Tuhan membentuk warga kerajaan surga. Yang kalau nanti kemenangan itu terjadi, kalau kemenangan itu sudah terjadi di surga, bersukacitalah hai kamu. Surga dan yang diam, segala isinya yang diam di dalamnya. Suatu kemenangan. Sebab apa yang disebut suatu keubahan ini punya tujuan
orang-orang yang diubahkan inilah yang akan dijadikan oleh Tuhan menjadi anggota tubuh Kristus. Orang-orang dibaharui inilah yang menjadi anggota tubuh Kristus. Sementara yang tidak dibaharui, begitu guncangan terjadi, semua ini akan keluar. Mereka itu akan keluar, dan mereka di sana akan membentuk suatu tubuh yang lain yang akan dikuasai oleh antikris. Jadi mereka itu bukan jadi korban penganiayaan antikris, tetapi mereka menjadi antikris. Mereka inilah yang sekarang ini sudah ada di antara sidang jemaat. Mereka adalah antikris. Semoga di sini jangan ada yang demikian. Setelah mendengar firman Allah ini, kita masih ada kesempatan untuk bangkit, untuk kembali kepada Bapa, kembali untuk menikmati makanan di rumah Bapa, untuk mendapat makanan di rumah Bapa. Jangan kita berkeliaran di bumi sana, saudara-saudaraku, dengan cara hidup bukan cara hidup orang yang beribadah. Kita datang kepada Tuhan untuk suatu pembaharuan. Di hari-hari ini, saudara-saudaraku, diberitakan kepada kita bahwa Tuhan mampu memelihara kita. Tuhan mampu menolong kita. Coba baca terus ayat yang ketiga. Supaya saudara lihat, kalau kita ini diobahkan, dibaharui oleh Tuhan, arahnya kepada pembentukan tubuh Kristus. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, jadi sudah Tuhan sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Ya, seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, jadi Tuhan bicara tentang tubuh ini. Terus demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Ya. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Iya, itu sebabnya saling membantu. Sebab kita adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Terus? Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Iya. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Iya. Terus? Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Iya. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan. Jadi inilah ibadah. Ini ibadah kita. Ini warga kerajaan surga yang nanti akan berkemenangan. Ini warga yang akan menang, yang akan mengalami sukacita. Jadi coba kita periksa masing-masing ibadah kita ini, hasilnya apa. Kalau belum berhasil, carilah firman, supaya kita dilahirkan dari firman. Sebab anak-anak Tuhan itu harus dilahirkan, dibaharui oleh firman Allah. Supaya kita dilahirkan oleh Roh Kudus, dibaharui di dalam Roh Kudus. Supaya kita dibaharui, dilahirkan baru di dalam kasih Allah. Nah, inilah yang disebutkan tubuh Kristus, yang bisa melakukan tugasnya. Kita satu tubuh, anggota ini banyak,
tapi masing-masing anggota adalah anggota tubuh yang lain. Jadi sama-sama kita ini dalam satu kesatuan. Jangan terlepas, sebab kalau guncangan perpecahan terjadi, saudara-saudaraku, tidak boleh segala sesuatu yang tidak betul ada di dalam tubuh Kristus. Tuhan sedang mengoperasi kita secara besar-besaran, supaya kita ditampilkan, supaya nyata siapa dia yang tetap setia, siapa dia. Istilahnya tadi dikatakan, siapa di antara kamu yang tahan uji? Siapa yang tahan uji? Gereja Tuhan akan mengalami ujian, dan ujiannya, saudaraku, tidak tanggung-tanggung. Kita diuji dengan api untuk menguji apa kita ini hanya dari kayu, hanya dari rumput, atau dari batu yang indah-indah, dari emas atau perak. Semua nanti pada waktu diuji baru ketahuan yang mana ini anak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, saatnya kita ini ibadah kita ditingkatkan pada penyerahan sepenuh kepada Tuhan untuk diubah, pembaharuan budi kita ini. Jadi itu suatu tanda bahwa ibadah kita berhasil. Ada keubahan, ada keubahan. Adapun tanda-tanda yang lain bisa, tetapi tidak bisa bertahan dalam ujian. Tapi kalau kita dalam pembaharuan budi, kita diuji guncangan tetap teguh, diuji dengan api akan tetap. Saudara, sebab kita ini bukan dari segala sesuatu yang akan binasa. Kita dilahirkan dari firman, itu kekal. Kita dilahirkan dari Roh Kudus, itu kekal. Kita dilahirkan dari kasih Allah, itu kekal. Jadi diguncang tidak akan bergoyang. Saudara-saudaraku, dibakar tidak akan hangus. Di apa saja dia akan bangkit kembali, hidup malah luar biasa dalam kemuliaan. Sebab itu biarlah kita perhatikan ulah dari setan ini. Ulah dari setan yang akan memerangi kita, memerangi saat kita beribadah, memerangi saat kita melayani, memerangi apa saja. Setan ini akan selalu muncul untuk memerangi kita. Tetapi sadarlah sesadar-sadarnya bahwa setan yang memerangi kita adalah raja yang sudah kalah, yang tidak mau mengaku kalah. Kita hanya harus bertindak dengan iman. Dia tidak bisa bertahan di hadapan orang-orang yang beriman. Iblis itu sudah kalah. Dia hanya tidak mau ngaku kalah. Dia mau memerangi kita. Tapi kalau kita serahkan diri kepada Tuhan, Tuhan berperang ganti kita. Kita diberi oleh Tuhan kemenangan. Bersukalah kamu yang diam di surga. Hei isi surga dan semua yang diam di dalam. Puji Tuhan. Kita kembali ke kitab Wahyu. Jadi setan sudah memerangi, dan peperangan itu nanti imbasnya sampai di bumi ini. Gereja Tuhan dimurnikan oleh Tuhan. Di surga tidak ada lagi tempat buat setan. Di bumi ini dalam gereja Tuhan juga tidak ada lagi tempat buat setan. Sebab tempatnya setan adalah daging. Tempatnya setan adalah daging. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak diubahkan, dia adalah daging. Dia tempatnya setan bisa masuk. Nah, di dalam saatnya nanti orang-orang ini sudah disingkirkan, sehingga di dalam gereja tidak ada lagi tempatnya setan. Kita sudah dibaharui semua, sehingga kita mengenal apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna untuk menjadi tubuhnya Kristus. Sekarang ulah selanjutnya. Nah, setan ini bukan setan kalau dia mau ngaku kalah. Dia tidak mau ngaku kalah. Baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Iya, ini ulah yang dia lakukan. Sudah kalah, tapi masih mau memburu
masih mau mengejar. Perempuan ini adalah gereja Tuhan. Ini masih mau dikejar. Saudara-saudaraku, sudah jelas tidak bisa berhasil. Tapi yang namanya setan, saudara-saudaraku, dia tidak berhenti begitu aja. Kita sudah disucikan oleh Tuhan, bahkan dimurnikan untuk berada dalam suasana kerajaan surga. Tetapi setan ini masih memburu, masih mengejar. Ini perbuatan yang keempat. Terus, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, ini masa penyingkiran. Ini yang dalam gereja Tuhan disebut masa penyingkiran. Ini gereja Tuhan disingkirkan ke padang belantara. Ini bukan pengangkatan. Dengar baik-baik. Ini masa penyingkiran. Di awal 3,5 tahun, 3,5 tahun masa aniaya. Ini masa penyingkiran. Gereja Tuhan inilah anak-anak Tuhan yang masih hidup. Anak-anak Tuhan yang masih hidup, dia disingkirkan ke padang belantara. Di sini mungkin letak suatu perbedaan pendapat tentang mempelai wanita itu orang hidup atau orang mati. Di sini, saudara-saudaraku, perempuan yang disingkirkan ini bukan mengalami pengangkatan, tapi mengalami penyingkiran di padang belantara selama 42 bulan lamanya. Haleluya. Sesudah 42 bulan lamanya, nah disinilah terjadi suatu pengangkatan. Gereja Tuhan akan dibawa oleh Tuhan ke dalam kerajaan 1000 tahun. Orang hidup inilah orang hidup. Orang yang disingkirkan ke padang belantara ini, inilah orang percaya yang masih hidup waktu pengangkatan. Sesudah 3,5 tahun, mereka atau semoga kita semua ada di dalamnya, diubahkan dalam sekejap mata. Tadi malam saya kasih tahu kepada kaum muda, di akhir zaman ini kita mendapat kesempatan besar sekali untuk tergolong gereja Tuhan yang masih hidup ini. Mendapat kesempatan besar sekali, sebab kita sudah berada di akhir zaman. Kalau kita setia dengan sungguh-sungguh sejujur hati kita, kita mendapat kesempatan untuk tidak usah harus mati, tidak usah masuk aniaya antikris itu, tidak usah, sebab kita dibela oleh Tuhan terus. Coba bayangkan, waktu ekor naga itu menyeret, kita luput, kita bukan sepertiga bintang yang dihempaskan. Waktu dia akan menyambar, atau akan menelan anak yang akan lahir, itulah gembala yang akan menggembalakan segala bangsa. Kita juga terpelihara, saudara-saudaraku. Waktu perpecahan, satu peperangan terjadi di surga, kita juga terpelihara. Sekarang setan memburu, kita juga tetap terpelihara, sebab setan tidak dapat menyusul kita. Di sini dikatakan dalam ayat ini, perempuan itu mendapat 2 sayap burung nasar. Apa ini 2 sayap burung nasar? 2 sayap burung nasar adalah firman Allah yang hidup. Firman yang hidup, firman kehidupan, dan Roh Kudus yang sempat menolong kita menghidupkan tubuh kita yang fana ini.
Roh itu yang ada di dalam kita ini menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Jadi ini yang kita miliki. Itu firman tumbuh. Saya sudah pernah ngajarkan, tapi sekarang tidak apa saya ulangi lagi. Firman yang hidup, saudara-saudaraku, dimulai dari penaburan. Sudah kelihatan ini firman itu hidup atau enggak? Kalau dalam penaburan kita acu tak acu pada firman, itu firman tidak bisa hidup di dalam kita, tidak mungkin. Kalau dalam firman Allah ada rasa tertarik pada firman Allah, terpikat pada firman Allah, tertangkap oleh firman Allah. Saat penaburan, saat membaca firman, saat mendengar firman Allah dibacakan, diuraikan, kita tertarik. Ini firman Allah hidup, ada tanda kehidupan. Dia sedang tumbuh untuk saatnya akan tampil, akan dinyatakan bagaikan sayap burung nasar yang besar. Jadi mulai saat semacam ini, saudara-saudaraku, jangan memikirkan nanti firman Allah itu hidup, sementara kita mendengarkan firman Allah dengan acu tak acu, dengan bahkan mengambil sikap yang lain. Tidak mungkin firman Allah itu hidup, apalagi untuk menjadi sayap burung nasar. Tidak mungkin. Termasuk saya juga, sebagai seorang pemberita firman Allah, untuk memberitakan firman Allah dengan sungguh-sungguh, bukan dari akal manusia, bukan dari perasaan, apalagi dari emosi manusia, tetapi firman Allah yang kita terima merupakan berita dari surga, disampaikan kepada sidang jemaat untuk kita nikmati hidup. Nah, firman yang kita saat pemberitaan kita dengar baik, itu dipikiran menjadi pengertian. Pasti kita ngerti. Bukan artinya ngerti ini bisa khotbah kembali seperti pendeta bisa khotbah, tidak. Tapi sepatah kata, dua patah perkataan sudah sempat masuk di dalam hati kita menjadi suatu pengertian. Saya atau Tuhan juga tidak menuntut dari kita bahwa saudara bisa mengulangi khotbah ini seluruhnya seperti kaset yang diputar kembali. Tuhan tidak nuntut itu. Tuhan nuntut apakah ada sepatah kata yang sempat masuk di hati. Itu saja. Itu bagaikan sebiji benih masuk pada tanah yang baik. Dia akan tumbuh dan dia akan berbuah 100 kali ganda. Masa dalam satu kebaktian kita tidak bisa nangkap satu perkataan? Itu memang suatu penghinaan kepada Tuhan. Kalau dalam sekian banyak perkataan firman Allah tidak satu kata pun nyantol di hati, itu saudaraku suatu penghinaan kita kepada Tuhan. Pasti ada 1-2 kata yang nyantol di hati kita, yang memang itulah yang kita butuhkan, itulah yang kita nantikan. Dari kesaksian saudara-saudara, saya menjadi tahu dan saya berani bicara ini, saudara-saudaraku. Sebab ada berapa saudara, ada begitu banyak saudara, dengan satu kata, dengan satu kalimat, begitu dia tangkap firman itu hidup di akalnya. Karena ia percaya, maka firman Allah itu menjadi iman yang kemudian oleh dorongan kasih dia praktekkan firman Allah menjadi kuasa Allah yang mengangkat dia dari percobaan, mengangkat dia dari masalah, mengangkat dia dari penderitaan apapun juga. Cukup sepatah kata firman Allah yang hidup. Dia bagaikan sayap burung nasar yang mengangkat dia jauh dari mata ular, jauh dari jangkauan ular ini. Tidak semuanya bisa mengulangi khotbah ini, tidak semua. Para siswa-siswa harusnya bisa mengulangi, memiliki firman Allah ini, harusnya bisa. Jemaat tidak dituntut sejauh itu. Sepatah kata seperti yang diucapkan oleh seorang perempuan Kanani. Sementara anaknya begitu menderita, dia tidak butuh khotbah, tidak. Rema yang jatuh dari meja Tuhan.
Cukup itu. Dan memang Tuhan akui, sepatah kata apa yang Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut Tuhan. Anjing itu tidak berhak makan roti dari meja tuannya. Saudara-saudaraku, itu perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tidak enak didengar. Bahwa dia katakan kamu itu anjing yang tidak boleh makan roti dari meja Tuhan, tidak boleh mendengar firman Allah. Itu perkataan yang keluar dari mulut Yesus untuk seorang berdosa seperti perempuan Kanaan ini. Tapi dengarkan apa yang diperbuat oleh perempuan Kanaan ini. Dia begitu tanggap. Ini perkataan keluar dari mulut Allah, dan dia tidak melawan, tidak. Dia tidak mengatakan, Tuhan mengapa begitu engkau menghina aku? Mengapa engkau merendahkan aku? Tidak. Tapi dia katakan, benar Tuhan. Apa yang benar? Firman yang sempat merendahkan dia. Sampai pun dengan firman yang merendahkan dia, dia katakan benar Tuhan. Apa yang benar? Firman bahwa aku ini seekor anjing. Itu benar Tuhan. Tetapi sekalipun ini seekor anjing, masih punya hak, sedikit hak, menerima rema-rema yang jatuh dari meja Tuhan. Saudara tahu, itulah yang menolong wanita ini. Perempuan yang anak perempuan yang dikuasai oleh setan, itu dibebaskan. Dan Tuhan akui, di antara bangsa Israel belum aku menemukan iman semacam itu. Membenarkan firman, itu firman itu hidup. Mengeritik firman tidak ada gunanya. Apalagi kekurangan itu hanya dikaitkan dengan kekurangan seorang pembawa firman, seorang pengantar surat. Hamba Tuhan itu hanya bagaikan tukang pos yang antar surat. Apapun isinya itu bagaimana yang menulis. Tapi seringkali kita, kalau beritanya teguran, yang kita pukul pembawa surat. Keliru. Yang kita koreksi pembawa surat. Mengapa kamu bawa surat yang isinya menegur saya? Jangan pembawa suratnya yang dikoreksi, tapi diri kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Supaya firman itu hidup. Sebab setan itu mengejar, setan itu memburu kita. Kalau kita terlambat dalam mendengar firman, waktu yang sangat singkat itu akan digunakan oleh setan. Terlambat untuk mendengar firman, setan sudah dapat mensabot, dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang dikuasai oleh setan. Tuhan mau kita jauh dari jangkauan ular itu. Secepatnya kita mendengarkan firman Allah. Dan Tuhan ucapkan dengan perkataan, kalau hari ini, sebenarnya perkataan itu kalau saat ini, kalau detik ini kamu mendengar suara Allah, jangan kamu keraskan hati. Sebab Tuhan mau kita jangan kesusul, jangan disusul oleh setan ini yang sedang memburu kita dengan speed yang tinggi sekali. Sehingga dia akan menyabot di akal kita, akan menyabot di hati kita, sampai kita hidup benar-benar sesungguhnya sudah dalam pengaruh kekuasaan setan. Biar kita buka hati kita, supaya firman Allah ini tumbuh. Ini jalan keluar dari gereja Tuhan. Sementara setan itu mengejar, Tuhan memberikan kita sayap, 2 sayap burung nasar, firman dan Roh Kudus, yang tumbuh di dalam kehidupan kita sekalian. Yang kita dengar, kita aminkan. Yang kita terima di otak kita mengerti. Yang sampai di hati kita menjadi iman. Dan oleh kasih Allah, oleh urapan Roh Kudus, menggerakkan iman itu. Dan kita melakukan segala sesuatu. Tidak bisa dihalangi oleh setan. Tidak bisa dihalangi oleh setan. Setan selalu
ketinggalan. Di hari-hari ini setan banyak kali mendahului kita. Tapi mendengarkan firman Allah ini sekarang, kita jangan ketinggalan. Jangan setan selalu mendahului, tapi biarkan sesuai dengan rencana Allah. Firman Allah akan disampaikan bagi kita untuk hidup dalam kita sebagaimana mestinya. Baca ayat 15. Ayat 15. Ayat 15. Ini, saudara-saudaraku, ini merupakan perbuatan yang kelima. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. Air sebesar sungai. Ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ya, 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Iya. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Iya, terima kasih. Jadi perempuan ini sedang lari, dikejar. Tidak, apa namanya? Tidak bisa dicapai. Bahasa Jawanya apa? Tidak bisa dicapai. Tidak ketututi. Tidak ketututi. Tidak ketututan. Tidak ketututan sama setan. Nah, setan ini nyemburkan air sebesar sungai untuk menghanyutkan. Dan memang banyak anak-anak Tuhan hanyut. Yang ketinggalan ini hanyut, betul-betul hanyut. Dengan air yang keluar dari mulut setan. Tapi perempuan itu adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai firman Allah yang hidup. Tidak ketututan. Tidak ketututan. Lebih cepat larinya, saudara-saudaraku. Jadi jangan, saudara-saudaraku, kalau saya mengucapkan ini, mohon saudaraku, dari sikap kita untuk kebaktian, untuk apa saja, kalau bisa jangan berlambat-lambatanlah. Jangan berlambat, kecuali memang sudah kita usaha tapi masih. Ayo kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam setiap kali kebaktian, saya bersyukur kepada Tuhan. Sekarang banyak saudara-saudara digairkan dalam doa, dalam penyembahan. Jam 5:05 sudah banyak saudara-saudara di sini, dan saya selalu sudah mulai dengan menyanyi supaya kita ada waktu untuk menyembah Tuhan. Sebab itu nanti diperhitungkan. Dalam ayat berikutnya diperhitungkan. Penyembahan kita harus penuh. Penyembahan sekarang kita mungkin sudah dalam penyembahan Getsemani 1 jam. Saudara-saudaraku, kita di waktu-waktu lalu hanya menyanyi setengah jam, firman setengah jam, beribadah, berdoa setengah jam juga. Dalam ibadah kebaktian doa penyembahan. Tapi sekarang saya lihat saudara sudah bergairah, banyak yang sangat bergairah. Belum 5:30 sudah ada, dan kita sudah mulai menyanyi. Kita menggunakan waktu sehingga jam 6 tepat kita sudah masuk dalam doa, kalau bisa sampai jam 7 atau lebih sedikit. Sebab sesudah itu ada waktu untuk latihan sangkor. Jangan dikurangi kecepatan larinya gereja Tuhan. Sebab Tuhan mau firman Allah. Jadi kalau saya sampaikan ini, saudara-saudaraku, ini saya tidak menyampaikan suatu peraturan, tidak. Maaf saudara, ini bukan suatu peraturan saudara harus datang jam 5 atau... Memang kalau aturannya 5:30 kita mulai. Itu aturannya. Itu peraturan. Dan tidak usah kita, peraturannya 5:30, kenapa 5:30? 1/4 jam sebelum 5:30 sudah nyanyi. Tidak usah komplain begitu, tidak usah. Datang aja sama-sama. Jadi usahakan saudara. Kebaktian kita juga begitu. Sebab ini termasuk speed yang kalau kita tidak hati-hati bisa disabot oleh setan. 1 detik, apalagi sudah 1 menit, itu setan bisa masuk menyabot kita, sehingga kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Lebih baik mendahului, saudaraku.
Musa waktu disuruh oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel, selalu dia dikasih tahu sebelum Firaun pergi ke Sungai Nil. Sebelum Firaun pergi ke Sungai Nil, kamu sudah ada di Sungai Nil. Jadi pagi-pagi sebelum Firaun ke Sungai Nil, kamu sudah ada di Sungai Nil untuk memberitahu kepada Firaun supaya melepaskan bangsa Israel. Mengapa demikian? Ada yang mengatakan, buat apa Firaun ke Sungai Nil? Untuk apa Firaun ke Sungai Nil? Ada tafsiran macam-macam yang menggelikan. Saya tidak akan kasih tahu itu. Tetapi yang benarnya adalah Firaun itu adalah bukan hanya sekedar raja dari orang Mesir, tapi raja yang sangat mempunyai suatu wibawa, mempunyai suatu pengaruh yang kuat, sehingga bangsa Israel itu belum akan mengambil air di Sungai Nil itu, belum akan mandi di Sungai Nil sebelum Firaun berada di situ, sehingga seluruh aliran itu sudah dalam pengaruh kuasa Firaun. Dan kalau orang Mesir minum air yang sudah diinjak atau sudah kena pada tubuhnya Firaun itu, mereka menerima suatu karisma, suatu berkat yang dia terima dari rajanya, itu Raja Firaun. Itulah setan. Arus dunia ini, saudaraku, selalu diikuti dengan kuasa dari setan, dan banyak orang menggunakan ini. Tuhan anjurkan supaya sebelum arus makanan kita, sebelum arus ibadah kita, sebelum arus kehidupan kita dikuasai oleh setan, Tuhan sudah lebih dahulu. Jangan sampai terlambat. Ini yang perlu kita ketahui, saudara-saudara. Setan mau begitu cepat, dan dia akan sekarang menyemburkan. Di akhir zaman bukan Sungai Nil lagi, lebih besar dari Sungai Nil, sebab dia dapat menghanyutkan segala sesuatu. Dari mulut setan, dari mulut naga ini akan keluar aliran sungai yang begitu besar untuk menghanyutkan perempuan ini. Untuk menghanyutkan perempuan ini. Perempuan ini sudah dibawa lari jauh. Siapa yang kena ini? Siapa yang kena arus aliran najis ini? Siapa? Bumi ini yang akan membuka dirinya. Bumi ini yang akan membuka dirinya kena semburan air yang dari mulut naga ini. Siapa ini bumi? Yang tadi saya sudah katakan adalah manusia-manusia yang terkait, yang terikat di bumi ini. Itu yang akan nanti menerima curahan amarah, curahan geram yang keluar dari mulutnya setan ini, curahan kenajisan, curahan kejahatan yang keluar dari mulutnya setan. Siapa? Itulah orang-orang yang tidak mengalami ibadahnya, ayat 16 sudah tadi. Bumi datang? Sudah. 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Terima kasih. Inilah setan. Ini perbuatannya yang keenam, menginjak-injak anak-anak Tuhan, benih perempuan yang ketinggalan, yaitu yang mempunyai firman, itu tanda dari meja roti sajian, mempunyai kesaksian Yesus, itu tanda dari kaki Dian, tetapi tidak punya mezbah dupa, tidak sampai pada ukuran penyembahan. Nah, saudara-saudaraku, sudah bisa melihat di sini, kita tadi saya sudah katakan, suatu ibadah kita yang benar sampai mengalami keubahan sepenuhnya, mulai dari dalam batin kita.
Orang-orang yang tidak mencapai inilah yang nanti orang yang punya firman, punya kesaksian Yesus, tetapi tidak sampai pada penyembahan, di mana daging tidak bersuara lagi. Dia masih akan diinjak selama 3,5 tahun, 42 bulan lamanya. Sementara saya tunjukkan, sementara gereja Tuhan yang disingkirkan ke padang belantara hidup 3,5 tahun atau 42 bulan lamanya dalam pemeliharaan Tuhan di padang belantara. Gereja Tuhan yang ketinggalan yang ada di bumi itu akan disiksa oleh antikris juga selama 3,5 tahun untuk mengalami perobekan daging sepenuhnya. Dia mati, tapi waktu pengangkatan orang ini akan dibangkitkan, akan bertemu dengan yang hidup ini di udara. Yesus datang dari surga, menjemput mempelainya, membawa gereja Tuhan ke kerajaan 1000 tahun. Jadi begitu. Semoga semua menjadi jelas arah ibadah kita ini. Tidak hanya kumpul-kumpul begitu aja, tapi suatu arah yang jelas, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ada jalan yang paling baik sekarang ini adalah hiduplah sungguh-sungguh bagi Tuhan, mengalami suatu keubahan. Kalau kita mengalami suatu keubahan, membaca firman Allah lain dari sebelumnya. Kalau kita mengalami suatu keubahan, bersaksi lain dari sebelumnya, melayani lain dari sebelumnya, berdoa lain dari sebelumnya. Sebab kita mengalami keubahan, kita punya hidup akan semakin mendekat Tuhan. Dan saatnya dibutuhkan, 2 sayap burung Nasar ini akan menjadi kekuatan utama kita, membawa kita lari lebih cepat dari speednya setan, dan kita akan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kalaupun harus mengalami suatu aniaya, mati, tapi maut tidak menguasai, di saat pengangkatan orang mati ini akan dibangkitkan. Orang mati ini akan dibangkitkan. Orang hidup akan diubahkan sekejap mata. Tuhan bertemu kita di awang-awang yang permai. Hiburkanlah satu dengan yang lain dengan perkataan ini. 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 13 sampai 18. Saudara baca di rumah itu. Jadi demikian saudara-saudaraku, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Saudara sudah lihat Wahyu pasal 12 ini. 2 kekuatan. Gereja Tuhan dilengkapi oleh Tuhan. Gereja Tuhan dilengkapi oleh Tuhan, tapi setan juga menampakkan dirinya. Tapi dengar baik-baik bahwa gereja Tuhan tidak lagi harus dikuasai oleh setan. Gereja Tuhan sudah lebih mendekati hari kesukaan. Haleluya. Kemudian nanti kita akan melihat sudah sampai dengan perbuatan setan yang ke-6, itu Wahyu yang ke-12 ini. Kita akan melihat perbuatan setan berikutnya, Wahyu 13. Itu perbuatan setan sudah pada puncaknya nanti. Tampilnya antikris dan nabi palsu. Itu perbuatan setan yang ke-7. Tetapi dalam kitab Wahyu itu sudah masuk bagian kitab Wahyu yang kedua. Bagian kedua dari kitab Wahyu. Tampilnya mempelai setan. Dan juga akan tampil bersama dia Babel, perempuan sundal, ibunya segala wanita tuna susila. Saya akan jelaskan pada kebaktian-kebaktian berikut. Jadi sudah menjadi jelas bagi kita, sudah sangat menjadi jelas bagi kita sekalian. Mari kita melakukan sebuah nyanyian supaya kita benar-benar berada di hadapan Tuhan. ...270 nyanyian rohani. Nyanyian rohani nomor 270.
dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Betapa indahnya kalau kita dibaharui. Betapa bahagianya kalau nikah kita dibaharui oleh Tuhan. Kita ulangi, berkaryalah dengan sungguh-sungguh sebagai Roh Kudus menyertai pemberitaan diri agar pribadi kita diubahkan, dibaharui oleh Tuhan, agar nikah kita, ibadah kita dibaharui oleh Tuhan. Jamahan tangan Tuhan sampai di hati kita. Haleluya. Ubahlah ada tangan Tuhan ke hati. Bapa, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Kita gunakan waktu sebentar diam di bawah kaki Tuhan. Saudara-saudara yang ada dalam kesakitan, taruh tangan di atas di mana sakit atau di atas hatimu. Kita akan berdoa bersama-sama. Saudara-saudara yang ada dalam percobaan, taruh tangan di atas hatimu. Kita akan membawa percobaan-percobaan ini dalam tangan Tuhan. Jangan semua ini nanti akan menjadi tempat tangan setan menjamah kehidupan kita. Haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang ada di dalam masalah, renungkan kembali firman Allah ini dan berpegang pada iman yang ada dalam hatimu. Kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan jawaban yang tepat atas segala masalah. Haleluya, haleluya. Kita satukan hati kita dalam doa ini. Bapa, kepadamu kami bawa saudara-saudara kami sidang jemaat ini yang sakit, yang dalam percobaan, yang dalam persimpangan jalan, di mana setan sudah siap untuk menerkam. Tetapi kami mendengar firman-Mu, Engkau menolong kami. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini merupakan firman yang hidup di dalam kami, bersama urapan Roh Kudus akan membawa kami keluar dari percobaan ini, keluar dari kesakitan ini, keluar dari penderitaan ini. Tetapi kuasa kegelapan setan kami usir kamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Baharui kami, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi sama seperti Dikau ya Tuhan. Terima kasih, berikan kami berpengalaman bahwa sesudah Engkau membaharui kami, segala sesuatu berubah menjadi lebih indah dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap percayakan diri kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita dengan segala kuasa dan kasih sayang serta kemurahan-Nya. Sabar sebentar untuk mendengarkan pengumuman.